Bab 876. Dia menghela napas beberapa kali dan dengan paksa menstabilkan luka di tubuhnya. Keempat orang ini sebenarnya ingin menyiksa diri mereka sendiri. Saya benar-benar berpikir itu sangat mudah untuk menyiksanya. Karena Anda ingin melihat kartu saya akan membiarkan Anda melihat cukup. Chen Ye menjentikkan pergelangan tangannya dan menawarkan jarum perak. Melihat penampilan jarum perak, Jenderal keempat keluarga Cui memiliki ekspresi aneh. Apakah anak ini gila? Pedang di tangannya tidak bisa mengguncang mereka, tetapi jarum perak yang patah berpikir dia memenuhi syarat. Cukup konyol. Tepat ketika mereka mencibir, Chen Ye menjalankan 9 surga Suanyang Jue, dan energi sejati seluruh tubuh terkondensasi pada jarum perak. Dia bisa merasakan racun di panah tanpa awan perlahan merembes ke dalam darahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membiarkan orang-orang ini menolak dengan satu pukulan. Tiba-tiba, dia punya ide gila di hatinya. Jarum perak Lin Qingxuan tidak cukup untuk menangani keempatnya. Bagaimana jika Anda menambahkan guntur ilahi dan api yang tidak dapat dipadamkan? Benar-benar memenuhi syarat. Tapi dengan cara ini, kekuatan yang dia miliki akan sangat menakutkan. Terlepas dari segalanya, nyala api di antara alis Chen Ye mengembun langsung pada jarum perak. Pada saat yang sama, guntur surgawi yang tak berujung juga berkumpul di jarum perak. Ada suara zizi yang samar di kehampaan di sekitarnya. Ini seperti akan runtuh. Jenderal keempat dari keluarga Cui secara alami menemukan sesuatu yang salah pada awalnya. Mereka menatap Chen Ye lagi, dan wajah mereka sangat berubah. Ada masalah besar dengan jarum perak di tangan anak ini. Cepat, hentikan. Jangan biarkan dia menginspirasi. Cui Jiaxi akan melangkah keluar satu langkah, menyapu dengan badai dahsyat. Seluruh tubuh bersinar terang. Seperti dewa. Dan pada saat ini, Chen Ye bahkan lebih menakutkan. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, guntur ungu dan merah dan kilat melingkari tubuh. Mata Chen Ye penuh dengan kilat. Dalam sekejap mata, jenderal keempat dari keluarga Cui hanya berjarak 10 meter dari Chen Ye. Detik berikutnya, dia bisa mematahkan kepala Chen Ye. Mereka bahkan membentuk 4 badai di sekitar mereka. Siapapun yang mendekati badai pasti akan mati. Jenderal keempat dari keluarga Cui, seperti gunung yang tidak dapat diatasi, berdiri di depan Chen Ye, dan membiarkan orang bernafas adalah suatu kemewahan. Tiba-tiba, mata Chen Ye melebar, dan dia semakin meraung, jarum perak Qingxuan, bunuh para dewa dan iblis. Dengan perintah, langit dan bumi menjadi redup, dan matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju jarum perak. Jarum perak tiba-tiba melebar. Mengandung energi agung, sangat mendominasi. Suara auman naga memekakkan telinga. Jarum perak tingginya 100 kaki, dan api yang tak terpadamkan meledak. Kekuatan para dewa dan guntur menghubungkan langit dan bumi, seolah-olah berubah menjadi binatang buas raksasa, melahap jenderal keempat keluarga Cui. Tidak hanya itu, jarum perak itu seperti dewa yang turun ke dunia fana, membawa ribuan pasukan dan kuda, menuju gunung raksasa yang tidak dapat diatasi. Pada saat ini, waktu dan ruang tampak runtuh, dan waktu tampak membeku. Pada saat ini, aura dan Tian Chen Ye menghilang. Bahkan tubuhnya hampir roboh. Pukulan ini adalah pukulan terkuatnya. Untungnya, cara mengolah tubuh beberapa kali lebih kuat dari rata-rata kuat. Cahaya yang menyilaukan dan energi pedang yang ganas membuat dunia benar-benar sunyi dalam gelombang yang bergulir. Ledakan. Semuanya tampak meledak. Ada raungan, dan dunia bergetar. Seluruh tanah bergetar hebat, dan tanah terkoyak seperti jaring laba-laba. Jenderal keempat dari keluarga Cui terbang dengan tatapan yang menakutkan. Dua di depan mereka hancur ke tanah dengan keras. Tubuh penuh darah, dan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung. Dan dua orang lainnya merasa tidak enak badan, meskipun mereka tidak begitu malu, tetapi tangan kanan mereka berdua meledak. Dua orang terluka parah, kedua lengan patah, ini harganya. Memasuki alam suci hanya dengan cara, dapat menekan 4 jenderal keluarga Cui. Saya khawatir seluruh Kunlun Su adalah satu-satunya. Tapi Chen Ye juga tidak enak badan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukungnya, pedang Dragon Zan Long Wentian tertancap di tanah, terengah-engah. Dia merasa lelah dan tidak mampu bertarung lagi. Adalah batasnya. Tidak lama kemudian, Cui Yuan membawa Cui Ruicheng yang terluka perlahan, ketika dia melihat gambar di depannya, ekspresi Cui Yuan sangat ngeri. Jenderal keempat keluarga Cui benar-benar dikalahkan.
Dan masih kalah telak. Bagaimana bisa? Ini adalah pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan. Binatang kecil itu terluka, dan tubuhnya harus dibatasi. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa meledak? Apa yang terjadi? Apakah itu akan datang dengan kekuatan besar? Keduanya dengan tangan patah secara alami memperhatikan keadaan Chen Ye, menggelengkan kepala, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, anak itu yang menyebabkan semua ini." Tidak mungkin. Cui Yuan membantah. "Tuan, anak ini memiliki jarum perak yang sangat menakutkan." Omong-omong, ada juga semburan kesejukan di belakang mereka. Ini adalah perasaan didominasi oleh rasa takut. Cui Yuan secara naluriah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chen Ye, dan kemudian menatap Chen Ye, itu sudah menjadi busur yang kuat. Dia mencibir, sepertinya anak ini menggunakan teknik rahasia. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia, dia melukai dirinya sendiri dan membuat gaun pengantin untuk keluarga Cuiku. Haha. Dia berjalan menuju Chen Ye langkah demi langkah. Percaya diri dan ambil kendali. Melihat bahwa dia mendekati Chen Ye, dia hanya ingin meremas 5 jari dan mengisap anak itu, tetapi menemukan bahwa ada binatang seperti kucing yang berdiri di depan Chen Ye. Masih dengan mata yang berbeda. Yitong ini menatapnya, membuatnya merasa seperti sedang ditatap oleh pria yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya, berpikir itu konyol, dan menamparnya, "Binatang kecil, pergi, jangan merusak perbuatan baik Lao Su." Tapi segera, senyumnya menegang. Karena dia benar-benar melihat binatang berbulu itu, dan bahkan mengulurkan telapak tangan dan menepuknya. Apa-apaan ini? Kejutan tidak berhenti. Dia pikir binatang ini akan berubah menjadi kabut darah, tapi ternyata tidak. Sebaliknya, dia menemukan bahwa kekuatan yang dia curahkan telah benar-benar hilang. Bagaimana bisa? Dia mundur beberapa langkah, merasa kedinginan. Namun, dia juga seseorang yang telah mengalami angin kencang dan ombak. Dia dengan cepat pulih dan mengeluarkan pedang dan langsung memotongnya. "Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani berdiri di depanku, aku akan membunuhmu." Niat pedang itu keras, memotong udara. Saat dia hendak mendarat di Xiao Huang menutup matanya. Lalu mataku tiba-tiba terbuka. Pupil merah meledak menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Rune kuno berputar di dalam. Pada saat yang sama, suara sedingin es benar-benar jatuh dari langit. Gulungan. Hanya satu kata, benar-benar membuat Cui Yuan menjadi bodoh. Ini, kucing sialan ini benar-benar berbicara. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan kekuatan yang sangat mengerikan menembus. Engah. Dia memuntahkan darah. Di bawah kengerian yang ekstrim, tubuhnya terbang keluar tanpa peringatan. Cui Yuan berpikir untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi di bawah kekuatan ini, dia menemukan bahwa itu tidak mungkin. Seolah-olah, di bawah kekuatan ini, dia adalah eksistensi terkecil. Apa-apaan itu? Kucing, raksasa. Cui Yuan benar-benar kacau. Tubuhnya terbang terbalik selama puluhan meter. Baru saja berhenti. Itu bahkan menyentuh tanah, memercikkan ratusan kaki debu. Sangat tidak nyaman. Cui Yuan dengan enggan bangkit, dan hanya ingin melihat tempat Chen Ye dan kucing itu berada, tetapi menemukan bahwa tubuh kucing itu secara bertahap semakin besar. Persetan. Bab 877. Cui Yuan dapat dianggap telah melihat dunia. Binatang buas dan monster Kunlun-Su yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi tunggangannya. Dia bahkan pergi berburu monster dengan beberapa keluarga besar di kota Dangsu setiap tahun. Dia tahu binatang Kunlun-Su lebih baik dari siapapun. Tetapi pada saat ini, otaknya kosong. Dia tidak bisa menebak siapa pria yang menjaga Chen Ye itu. Poin kuncinya adalah pria itu bahkan berbicara. Biarkan dia pergi. Ketakutan datang dari yang tidak diketahui. Satu-satunya tebakannya sekarang adalah monster ini berasal dari zaman kuno. Binatang psikis. Binatang purba. Tetapi bahkan jika ini masalahnya, bagaimana ia bisa tumbuh seperti ini? Dua tetua keluarga Cui lainnya dengan tangan patah berjalan dengan cepat dan berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda perlu membawa Anda pergi?" Cui Yuan melambaikan tangannya dan menatap Chen Ye dan Xiao Huang dengan mata terbakar. Ketakutan menghilang di mata, keserakahan mengambil alih. Tidak peduli apa, monster itu sebenarnya memenuhi syarat untuk bertarung melawannya, yang membuktikan nilainya. Jika keluarga Cui-nya mendapatkan monster ini, mungkin seluruh Kunlun-Su bisa bertanggung jawab atas dia. Memikirkan hal ini, dia segera menelan ramuan, dan luka di tubuhnya sedikit pulih.
Berdiri dengan susah payah, dia menginstruksikan jenderal keempat dari keluarga Cui di sampingnya, bisakah jaring berburu ada padamu? Jenderal keempat dari keluarga Cui mengangguk dan memegang jaring besar di tangannya. Ada semangat pembentukan di jaring berburu binatang, dan bahkan jejak noda darah. Setiap tahun keluarga Cui pergi berburu binatang buas, dan mereka menggunakan item ini untuk memenangkan monster atau binatang buas tingkat tinggi. Hari ini tidak terkecuali. Kemudian, Cui Yuan tersenyum dingin dan mengeluarkan busur dan anak panah. Busur dan anak panah terbuat dari batu giok, dikelilingi oleh roh-roh jahat. Tidak ada tali busur di atasnya, tetapi ada kian merah yang menghubungkan dua titik. Busur ini persis seperti busur dan anak panah Juyun yang akan menembak Chen Ye barusan. Ketika keduanya melihat Cui Yuan mengeluarkan benda ini, mereka langsung mengerti. Tuan, apakah Anda berencana menggunakan busur tanpa awan ini untuk memburu binatang itu, dan kemudian kita akan menggunakan jaring pemburu binatang untuk menangkapnya? Cui Yuan menggelengkan kepalanya, berburu binatang itu. Ini hanya akan menyebabkan kerugian bagi keluarga Cui saya. Saya ingin mengalahkan binatang itu. Kalian berdua mendekati binatang itu, dan ketika saya menembakkan panah, segeralah menjebak binatang itu. Dengan jaring pemburu binatang. Hidup. Aku ingin hidup. Pergi. Mendengar penjelasan Cui Yuan, ekspresi keduanya salah. Mereka telah melihat kekuatan binatang itu meledak sekarang dengan mata kepala sendiri, dan bahkan tuannya tidak dapat menahan, namun dia membiarkan mereka mendekat. Bukankah ini berarti mencari kematian? Tuan, kita semua terluka, mengapa kita tidak menunggu keluarga Cui yang lain datang? Salah satu dari mereka berkata dengan susah payah. Cui Yuan menamparkan dan menamparkan, omong kosong apa, keadaan binatang itu tampaknya sangat tidak stabil sekarang, ini adalah kesempatan terbaik, dan segalanya akan berubah nanti. Apalagi yang bisa dikatakan keduanya, semua orang kuat dalam keluarga Cui telah meminum pil obat khusus, begitu mereka melanggar keinginan tuannya, mereka pasti akan mati. Keduanya masing-masing meraih satu sisi jaring berburu binatang dan berjalan menuju Xiao Huang dan Chen Ye. Mata Cui Yuan berapi-api, aura menyapu. Panah tanpa awan ditempatkan di haluan, dan tali busur gas merah ditarik. Semua energi spiritual di dantiannya diserap, dan bahkan warna pucat muncul di wajahnya. Pada saat ini, Chen Ye membuka matanya dengan susah payah. Reaksi pertamanya adalah rasa sakit di tubuhnya. Pukulan itu hampir mencapai batasnya. Tapi untungnya, dia menemukan bahwa dia memiliki makna terobosan yang kuat. Saya khawatir setelah hari ini, dia akan memasuki ranah Raja Suci dalam satu gerakan. Hanya saja sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk bergerak sama sekali. Bahkan tidak bisa mengangkat tangan. Dia terengah-engah, dan baru saat itulah dia melihat Xiao Huang di sampingnya. Xiao Huang dikelilingi oleh lampu merah, dan tubuhnya tumbuh lebih besar saat lampu merah menyebar. Sekarang tingginya 1 meter penuh, dan belum berhenti. Ini, mungkinkah Xiao Huang berevolusi untuk kedua kalinya? Chen Ye memikirkan ini dan dengan cepat menyangkalnya. Bagaimanapun, Lin Qingxuan mengatakan bahwa itu hanya akan menjadi semakin sulit untuk ditembus nanti. Mencuci kolam naga adalah karena kebetulan, dan tidak ada yang terjadi di Pale Void tahun ini, jadi apa evolusinya? Tiba-tiba, suara menembus udara bergema. Chen Ye melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan cahaya dingin menyapu. Sangat cepat. Panah awan mutlak. Dia bahkan melihat Cui Yuan, yang berdiri di kejauhan memegang busur Juyun, menunjukkan senyum dingin di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, 2 dari 4 jenderal keluarga Cui bahkan berjalan menuju Xiao Huang dengan jaring besar di tangan mereka. Tidak baik. Jue Yunjian dan dawang keduanya ditujukan pada Xiao Huang. Keluarga Cui ingin mengalahkan Xiao Huang. Chen Ye bereaksi dan meraung dengan seluruh kekuatannya, Xiao Huang. Cepat. Tetapi saat ini, Xiao Huang tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya masih mengembang, dan lampu merah di tubuhnya semakin menyilaukan. Panah Juyun begitu cepat sehingga akan mendarat di Xiao Huang dalam sekejap mata, dan 2 orang yang mendekat dengan jaring raksasa telah membaca mantra dengan satu tangan, memaksa darah keluar. Jaring besar dilemparkan, menutupi langit dan menutupi matahari, dan diselimuti ke arah Xiao Huang. Chen Ye tidak akan pernah menyakiti Xiao Huang, dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan menggerakkan jari-jarinya. Pedang Zanlong Wentian terbang ke tangan Chen Ye, dia mengepalkan pedang panjang itu erat-erat dan hendak memulai. Xiao Huang mendengar raungan binatang yang menghancurkan surga, dan tiba-tiba, seluruh bumi bergetar. Gelombang udara tak terbatas meluap ke segala arah. Tubuh besar Xiao Huang tiba-tiba berbalik, dan pupil merah centilnya tiba-tiba menatap Juyun Arrow.
Tampilan ini sangat tenang. Bahkan bisa dikatakan acuh tak acuh. Dan di detik berikutnya, panah awan absolut benar-benar berhenti. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh panah tiba-tiba menghilang. Bahkan, secara bertahap mulai membungkuk. Pada akhirnya, dengan suara, tamparan, Cloud Absolute Arrow jatuh ke tanah. Cui Yuan di kejauhan secara alami melihat pemandangan ini, dan tubuhnya langsung menjadi kaku. Dengan kekuatan dan energi yang membuat marah, panah tanpa awan yang dia lepaskan sebenarnya terhalang oleh tatapan binatang itu. Ini terlalu mengejutkan. Tiba-tiba, dia melihat jenderal keempat dari keluarga Cui dan berkata dengan penuh semangat, "Kembalilah. Cepat." Tapi, sudah terlambat. Xiao Huang mengangkat kepalanya, keempat kakinya ditekuk, dan seluruh tubuhnya benar-benar dikosongkan. Lampu merah di sekitar tubuhnya menjadi semakin menyusup. Ketika jaring raksasa jatuh, cakar tajam muncul di telapak tangannya, dan cakar merobek jaring raksasa. Bahkan formasi di dalamnya benar-benar runtuh. Keduanya sama sekali bukan lawan Xiao Huang. Terdengar raungan dari Xiao Huang, seolah melangkah ke udara, dia bergegas menuju dua orang yang menguasai jaring raksasa itu. Dua jenderal keempat keluarga Cui secara alami merasakan krisis dan ingin mencalonkan diri untuk pertama kalinya, tetapi ternyata sudah terlambat. Seekor binatang agung muncul tepat di depan mereka. Dengan mulut besar, keganasannya benar-benar pecah, dan dia langsung menggigitnya. Betapa menakutkannya keadaan Xiao Huang saat ini, taringnya sangat dingin dan tak terbendung. Mereka berdua ingin berjuang dengan takdir mereka sendiri, tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak berguna sama sekali, dan mereka berdua berubah menjadi kabut darah di tempat. Ledakan. Xiao Huang mendarat dengan mantap di tanah, darah di taringnya, dan Yi Tong tiba-tiba menembak Cui Yuan. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat menyapu ke arah Cui Yuan. Bab 878. Setiap kali Xiao Huang mengambil langkah, jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Sebuah retakan muncul di sekitar jejak kaki. Melihat gambar seperti itu, Chen Ye tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Huang akan memiliki sisi yang begitu mendominasi. Jika ini masalahnya, maka dia dapat sepenuhnya menghancurkan semuanya dengan bantuan Xiao Huang. Pada saat ini, Xiao Huang hanya beberapa puluh meter dari Cui Yuan, dan matanya sangat dingin. Sangat haus darah. Perasaan ganas dari binatang purba di tubuhnya benar-benar terangsang. Itu mahal, tapi kamu tidak boleh menyentuhnya, dia penting bagiku. Sangat penting. Suara acuh tak acuh terdengar. Sangat ringan. Tanpa suhu apapun. Tiba-tiba, Xiao Huang bergerak. Kaki belakangnya bengkok, dan tanahnya cekung. Kemudian, tiba-tiba meledak, tubuhnya membentang lebih dari 10 meter, dan kemudian telapak tangan besar, seolah merobek semua udara di depannya, menamparnya dengan keras ke arah Cui Yuan. Telapak tangan ini membawa kemarahan Xiao Huang yang tak ada habisnya. Telapak tangan ini sepertinya memecahkan ruang. Cui Yuan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Huang akan datang untuk mengejar dan membunuhnya. Dia benar-benar panik. Dihadapkan dengan binatang buas yang begitu kuat yang tidak diketahui asalnya, dia secara tidak sadar ingin melarikan diri. Apalagi yang bisa dia lakukan selain melarikan diri? Resistensi keras. Perlawanan macam apa yang dia miliki? Tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Tetapi sebelum Cui Yuan mengambil beberapa langkah, dia menemukan bahwa tubuhnya seperti terkunci oleh sepasang mata. Sebuah paksaan tak terlihat terselubung. Kakinya sepertinya dipenuhi timah, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Wajahnya sangat pucat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami hari yang menyedihkan di kota Dangsu. Mungkinkah takdir terakhirnya adalah mati di tangan binatang buas seperti itu? Itu terlalu membuat frustrasi. Dia tidak peduli tentang segalanya lagi. Shen Han mengeluarkan senjatanya, memadatkan semua kekuatan dantiannya, dan menghancurkannya dengan 1 pukulan. Dentang. Suara renyah terdengar, dan dia benar-benar menemukan bahwa senjatanya langsung hancur. Kakinya mulai tenggelam lebih dalam. Kekuatan macam apa ini? Kakak. Dia bahkan bisa mendengar tulang-tulang di tubuhnya patah lagi. Ludahkan seteguk darah. Apa-apaan kamu? Dia meludahkan beberapa kata dengan susah payah, lalu memikirkan sesuatu, mengeluarkan liontin batu giok dari pinggangnya, dan menyemprotkan seteguk darah lagi ke liontin batu giok itu. Liontin giok berkedip, dan hantu tua terbentuk dalam sekejap. Ini adalah kekuatan leluhur keluarga Cui. Ini juga merupakan kartu hall terbesar Cui Yuan. Hantu tua itu menatap Xiao Huang, dan mendengus dingin, keluarga junior Cuiku, kamu berani melakukan sesuatu seperti binatang buas, mencari kematian.
Begitu bayangan virtual menunjukkan, tripod virtual terbentuk, dan itu menabrak Xiao Huang. Tapi itu tiba-tiba membuat Xiao Huang mundur beberapa langkah. Xiao Huang menatap hantu itu, dan pupil merahnya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Hantu leluhur keluarga Cui tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan, ketika dia akan berbicara, itu ditembus oleh lampu merah dan benar-benar menghilang. Tapi Xiao Huang juga tidak enak badan, matanya mengerikan. Itu hanya ingin menuju Cui Yuan, tetapi menemukan bahwa di atas langit, beberapa tulang Tao abadi dan lelaki tua yang mengenakan jubah Tao bergegas dengan kecepatan tinggi. Orang-orang ini sangat berbahaya. Setidaknya jauh lebih banyak dari Cui Yuan. Xiao Huang mendengus dingin, keluarga Cui, tunggu beberapa hari lagi, dan aku akan membunuh tuannya sendiri. Setelah selesai berbicara, di pupil rune merahnya, teks kuno berputar. Saat Cui Yuan saling memandang, dia menemukan bahwa otaknya kosong, dan kemudian tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Menjadi tidak sadar. Dan Xiao Huang berbalik dan berlari ke arah Chen Ye. Datang ke sisi Chen Ye, dia langsung menggigit pakaian kasual Chen Ye, dan dengan lemparan ringan, dia membawa Chen Ye yang terluka ke punggungnya. Tepat saat Chen Ye hendak berbicara, Xiao Huang berkata, aku tidak akan bisa mempertahankan keadaan ini lama-lama, tunggu sampai aku memasuki menara Dangsu. Kata-kata jatuh, kemarahan yang cepat, kecepatan hidup dan mati. Menggulung asap dan debu. Ini seperti badai debu akan datang. Dalam 10 detik, Xiao Huang membawa Chen Ye ke pintu masuk pagoda Dangsu. Ketika langkah kaki berhenti, Xiao Huang melemparkan Chen Ye secara langsung dan kasar, dan kemudian lampu merah menyala, dan tubuhnya terus menyusut. Akhirnya kembali normal. Cepat, masuk ke pagoda Pantom, orang-orang di belakang sangat berbahaya, aku tidak bisa melakukannya, pagoda pil adalah yang paling aman. Cepat. Chen Ye tahu keseriusan masalah ini, mengambil Xiao Huang dan berjalan menuju pagoda Dangsu. Namun segera, dia menemukan bahwa pintu pagoda pil disegel. Tidak hanya itu, bahkan kedua penjaga tua itu pun pergi. Apakah sesuatu terjadi di sini? Pada saat yang sama, beberapa lelaki tua dengan angin abadi dan tulang jalan perlahan jatuh. Mereka mengenakan jubah Tao, dan bagian belakang jubah Tao memiliki pola pagoda pil. Jubah Tao berkibar tertiup angin, dan napas di tubuhnya halus dan misterius. Mereka telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun, dan misi mereka adalah untuk melindunginya. Bagaimanapun, pagoda Dangsu adalah benda kuno, dan diawasi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak ada yang menjaganya, diperkirakan telah dijarah oleh orang-orang serakah dalam kegelapan. Dan barusan, mereka merasakan fluktuasi khusus di sini. Fluktuasinya sangat keras, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang bukan milik di sini. Ketika mereka datang ke sini dan melihat mayat-mayat ini, ekspresi para penjaga menara Dangsu berubah drastis. Jika saya ingat dengan benar, orang ini harus menjadi kepala keluarga Cui saat ini. Juga, 4 lainnya yang jatuh harus menjadi 4 jenderal keluarga Cui. Mengapa begitu menyedihkan? Mungkinkah ada orang luar yang benar-benar kuat? Tanda tanya petik 2. Tatapan mereka diarahkan ke pagoda Dangsu, agak khawatir. Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani memindahkan pagoda Dangsu, tetapi itu tidak berarti kedamaian. Saat ini, keluarga Cui mengalami kecelakaan, dan kemungkinan besar akan mengirim sinyal. Salah satu penjaga pagoda Dangsu datang ke Cui Yuan, meletakkan jarinya di ujung hidungnya, merasakan adanya pernapasan, lalu menunjuk ke tengah alisnya. Cahaya suci menyelimuti tubuh Cui Yuan. Tiba-tiba, Cui Yuan membuka matanya dan tersentak, dan ketika dia melihat lelaki tua di depannya, dia buru-buru menangkupkan tangannya, Tuan Nansuan, mengapa Anda datang ke sini? Cui Yuan memberi hormat kepada orang asli Nansuan. Nansuan yang asli tidak goyah sama sekali. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berkata langsung, tidak perlu sopan santun, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Cui Yuan dengan cepat menjelaskan, Sen Nansuan, anak saya Cui Ruicheng diculik oleh seorang kultivator asing, dan dia terluka parah. Jenderal keempat dari keluarga Cui dan saya akan memaksa orang itu di sini. Nansuan Zhenren menyela, hanya ada satu orang di sisi lain. Tetapi jika Anda dapat menyakiti Anda seperti ini, saya khawatir itu juga merupakan ranah Tao yang kuat. Cui Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras, bukan anak itu yang menyakiti kita, tapi... Tiba-tiba, wajah Cui Yuan berubah, dan dia bahkan memeluk kepalanya dengan kedua tangan, yang sangat tidak nyaman. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah ingatan telah benar-benar hilang. Tapi apa? Zhenren Nansuan berkata dengan cemberut. Cui Yuan berusaha keras untuk mengingat,
tetapi menemukan bahwa itu tidak mungkin, dia hanya bisa berkata dengan lemah, Sen Nansuan, saya tidak tahu mengapa, saya tiba-tiba lupa apa yang baru saja terjadi. Bab 879. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi sebelum memenggal kepala anak itu. Tapi apa itu, aku tidak tahu. Setiap kali aku mencoba memikirkannya, lautan kesadaran sepertinya meledak. Cui Yuan berkata dengan susah payah. Mendengar kalimat ini, Zenren Nansuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan jarinya ke sampul Tianling Cui Yuan. Tepat saat dia akan menggunakan kekuatannya untuk menembus pikiran Cui Yuan, dia menemukan lampu merah meledak. Tuan Nansuan buru-buru melepaskan tangannya, dan mundur 3 langkah penuh sebelum nyaris berhenti. Wajahnya sangat muram, dan dia berkata, sepertinya seseorang telah menghapus ingatanmu, dan tidak biasa seseorang dapat menghapus ingatanmu. Ingatan. Praktisi. Dan kekuatan yang tersisa di pikiranmu agak aneh, sepertinya bukan dari manusia. Situasi spesifiknya hanya bisa dianalisis oleh seseorang yang menghapus ingatan. Dia melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa beberapa penonton juga telah berubah menjadi mayat. Apa yang terjadi di sini sekarang, tidak ada yang tahu. Jejak benar-benar terputus. Tuan Nansuan, dapatkah saya memulihkan bagian ingatan saya ini menggunakan sihir? Tanya Cui Yuan. Zenren Nansuan menggelengkan kepalanya, tidak, cara lawan lebih tinggi dariku. Dengan kata lain, seseorang yang menghapus ingatanmu sangat berbahaya. Cui Yuan tercengang, ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian berkata, apa yang harus saya lakukan? Zenren Nansuan mengerutkan kening dan berkata, satu-satunya petunjuk adalah orang yang menculik anakmu. Apakah kamu tahu keberadaannya? Mata Cui Yuan berbinar, dia melihat pagoda Pantom, dan dengan cepat berkata, Tuan, anak itu meminta saya untuk mengambil token pagoda, dia pasti ingin melarikan diri ke pagoda, jadi saya tidak tahan lagi. Aku yakin dia ada di pagoda Pantom sekarang. Mata Nansuan Zenren mengikuti tangan Cui Yuan, dan akhirnya mendarat di pagoda Dangsu di kejauhan, mencibir pada Shen Han, dan berkata, bukankah anak itu pergi ke pagoda Pilsu saat ini untuk mencari kematian? Ling Yi dan Zun baru saja meninggalkan Bea Cukai belum lama ini. Untuk beberapa alasan, kegilaan menyapu seluruh kota Dansu, dan bahkan pinggiran kota Dansu tidak luput. Saya tidak tahu apa yang saya cari. Dan Zun tidak ada di menara Dansu sekarang. Tidak mudah untuk masuk. Cui Yuan, karena masalah ini terkait dengan keluarga Cuimu, maka ikutlah denganku. Detik berikutnya, Zenren Nansuan menangkap Cui Yuan dan menyapu ke arah pagoda dengan beberapa lelaki tua lainnya. Pada saat ini, Chen Ye dengan panik mengetuk pintu di luar pagoda Dangsu, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Riak formasinya beriak dan tidak bisa dipecahkan sama sekali. Sial! Kemana perginya kedua penjaga gerbang tua itu? Chen Ye mengeluarkan pedang pembunuh naga dan hanya ingin mencoba membagi formasi. Xiao Huang dalam pelukannya berkata dengan susah payah, pembentukan pagoda pil ini tidak dapat dibagi dengan kekuatanmu. Bahkan di masa kejayaanku, itu adalah benda kuno yang nyata, dan sangat terpelihara dengan baik. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tunggu. Xiao Huang berkata dengan lemah. Saat Chen Ye mondar-mandir, kedua lelaki tua itu datang perlahan. Itu Lao Yang dan Fang Lao. Keduanya menghabiskan sepanjang hari mencari orang di luar, tetapi ketika mereka melihat Chen Ye, mereka tidak segera mengenali mereka. Bagaimanapun, Chen Ye bertemu keduanya dengan wajah Ye Jitian. Nak, apa yang kamu lakukan di pintu? Melihat mereka berdua, Chen Ye menghela nafas dan dengan cepat menyerahkan token keluarga Cui, dua senior, saya ingin memasuki pagoda Dangsu, ini tokennya. Namun, Lao yang melambaikan tangannya, dan dengan kesal menamparkan token Chen Ye di tanah, hari ini, dan Zun keluar, tidak ada keadaan khusus, menara Dangsu tidak akan dibuka, Anda dapat kembali. Juga, itu mungkin tidak dibuka selama beberapa hari. Jangan pikirkan itu. Token keluarga Cui ini hanyalah token akses biasa, jangan pikirkan otoritas apapun. Chen Ye terkejut, dia tidak menyangka pembukaan pil pagoda begitu santai. Pagoda pil kuncinya adalah dan Zun mengangguk. Chen Ye memandang Fang Lao, yang memiliki temperamen yang lebih baik, dan berkata, Penatua Fang, kapan dan Zun akan kembali? Fang Lao menggelengkan kepalanya, bagaimana kita bisa bertanya tentang urusan Ling Yi dan Zun? Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu, dan memandang Chen Ye dengan penuh minat, adik laki-laki, mengapa saya merasa Anda akrab? Tepat saat Chen Ye hendak berbicara, beberapa napas tirani masuk. Itu adalah Cui Yuan dan Nansuan Zenren dan lainnya.
Cui Yuan secara alami melihat Chen Ye yang berdebat dengan dua penjaga tua secara sekilas, dan dengan cepat mengarahkan jarinya ke Chen Ye, dan berkata dengan penuh semangat, Sen Nansuan, anak ini menyiksa anjing itu, dan dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Aku terluka parah dan memenggal beberapa orang di kota Dangsu. Aku benar-benar ragu bahwa tujuan anak ini datang ke sini adalah Menara Dangsu. Mendengar kalimat ini, wajah Chen Ye memucat, dan itu masih terlambat. Dia ingin berkomunikasi dengan pemakaman reinkarnasi, tetapi menemukan bahwa Lin Qingxuan masih tidak bergerak. Lin Qingxuan berkata bahwa dia harus menghadapi segalanya, dan dia berada dalam situasi seperti itu, bagaimana dia harus menghadapinya. Ketika Lao yang mendengar ini, matanya langsung dingin. Dia adalah penduduk asli kota Dangsu, dan di depannya, pemuda ini benar-benar membantai orang lain. Dosa yang tak terampuni. Bahkan token di tangannya yang memasuki tempat ini mungkin ternoda darah. Di kejauhan, Tuan Nansuan menatap Chen Ye dengan penuh minat, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang di puncak alam suci bisa membunuh begitu banyak orang kuat. Dia mengambil langkah dan berkata kepada Lao Yang dan Fang Lao, kalian berdua, kami harus membawa orang-orang di sampingmu untuk diselidiki. Lao Yang langsung mengeluarkan pedang panjang, dan aura pedang panjang meluap, dan langsung diletakkan di leher Chen Ye. Sen Nansuan, orang ini telah melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, kita tentu tidak akan menutupinya. Untungnya, Ling Yi dan Zun telah pergi, kalau tidak kita akan memasukkan anak ini ke dalam. Nak, ayo tangkap, jangan pernah melakukannya di kota Dangsu, Menara Dangsu tidak bisa menahanmu, penjahat berlumuran darah. Mata Chen Ye sedikit menyipit, melihat pedang panjang di lehernya, dia berpikir tentang bagaimana menghadapinya. Melihat adegan seperti itu, Cui Yuan dengan cepat menyerah kepada Lao Yang dan berterima kasih padanya, Tuan, saya sangat menghargainya. Ada dua pembangkit tenaga listrik teratas yang menjaga Ling Yi dan Zun, dan Menara Dangsu tidak pernah terjadi. Yang tua mengangguk puas, dan berkata kepada Chen Ye, wah, apa lagi yang harus kamu katakan? Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh, jika tidak, Anda, orang luar, tidak ingin keluar hidup-hidup dari sini. Setelah dia selesai berbicara, dia berencana untuk mendorong Chen Ye ke bawah. Cui Yuan sangat gembira sampai ekstrim. Jika Ling Yi dan Zun tidak melewati bea cukai, akan sulit untuk menangkap anak ini. Sepertinya Tuhan ada di pihaknya. Tunggu. Tiba-tiba, Fang Lao, yang tidak berbicara, berkata. Nada suaranya bergetar, dan matanya tertuju pada Chen Ye. Ekspresi Lao yang aneh, Lao Fang, apa yang membuatmu gugup? Fang Lao mengabaikannya, tetapi menghadap Chen Ye dan berkata dengan penuh semangat, adik laki-laki, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Chen Ye merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengangguk. Di bawah mata bingung semua orang, Fang Lao melangkah maju, mendekati telinga Chen Ye, dan berkata dengan lembut, apakah Anda menemukan seseorang di sini belum lama ini? Bab 880. Dia jelas mengenali Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Ye merasa persis sama dengan orang itu. Ini juga alasan mengapa dia memperhatikan Chen Ye di sampingnya. Adapun mengapa dia berbisik di telinga Chen Ye, itu karena Ling Yi dan Zun telah menjelaskannya sebelum dia pergi. Tidak seorang pun boleh memberitahu siapapun tentang rahasia pemuda itu dan kata Ling Yuan. Pelanggar, bunuh. Setelah menjelaskan masalah ini, Ling Yi dan Zun mencari di luar kota Dangsu. Dapat dilihat betapa pentingnya pemuda ini bagi Ling Yi dan Zun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menangani semuanya sebelum Ling Yi dan Zun kembali. Meskipun Chen Ye bertanya-tanya mengapa pihak lain menanyakan ini, dia masih mengangguk. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Bibir sudah cukup. Fang Lao masih dengan hati-hati menentukan. Bibir Chen Ye bergerak sedikit. Ini adalah bentuk mulut dari kata Ling Yuan. Setelah mendapatkan jawaban Chen Ye, wajah Fang Lao berubah total, dan dia bahkan lebih tulus dan takut. Bahkan bagian belakangnya basah kuyup. Jika dia tidak jeli, maka Lao yang telah melakukan hal yang tak termaafkan. Jika Ling Yi dan Zun menjadi marah, dia dan Lao yang pasti akan mati. Dia harus berhenti. Tanpa berpikir lagi, Fang Lao meraih pedang di tangan Lao Yang. Bahkan mengabaikan ketajaman pedang, darah mengalir dari telapak tangannya, mengotori seluruh pedang. Setelah itu, dengan suara, tamparan Old Fang mengerahkan sedikit kekuatan dan langsung mematahkan pedang dari tangan yang tua, dan melemparkannya ke tanah tanpa ampun. Adegan seperti itu langsung mengejutkan perhatian semua orang dan membuat semua orang terpana. Yang mana orang tua ini? Bahkan Chen Ye tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Untuk mengatakan bahwa yang paling bingung tentu saja adalah Lao Yang.
Dengan wajah ketakutan, Lao yang berkata dengan keras, "Lao Fang, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin membantu penjahat ini?" Sebelum kata-kata itu selesai, Fang Laozeng memadat dan menamparkan telapak tangannya di pipi keriput Fang Lao. "Bajingan, jangan kasar pada orang dewasa." Seluruh orang Lao yang seperti petrokimia, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Lao akan menyerangnya. Sebut anak ini dewasa. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Yang tua sangat marah sehingga dia akan mengatakan sesuatu ketika Old Fang sudah berbalik dan melemparkan pedang serigala biru di tangannya. Bila pedang besar memandu Suan Zhenren dan Cui Yuan dan lainnya. "Maaf, tidak peduli apa hari ini, kamu tidak bisa membawa orang ini pergi." Ekspresi Cui Yuan sangat jelek, dan mata Nan Xuan sedikit menyipit, dan dia tidak bisa melihat situasi di depannya. Dia tidak banyak berinteraksi dengan dua penjaga tua itu. Satu-satunya yang tahu adalah Ling Yi dan Zun. Tanggung jawab kedua orang ini adalah untuk melindungi pagoda Pilsu. Dan tugas mereka adalah menjaga kota Dangsu. Pada saat ini, perilaku Fang Lao tampaknya memprovokasi otoritas Nan Xuan aslinya. Nan Xuan yang asli menatap Fang Lao dengan mata yang menarik, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bisakah Anda memberi saya alasan?" Fang Lao secara alami tidak dapat mengetahui hubungan antara Chen Ye dan Ling Yi dan Zun. Dia mendengus dingin, dan berkata dengan sangat mendominasi, "Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui alasannya. Anda tidak perlu tahu alasannya." Petik 2. Pada saat ini, Luo Yao dan Luo Wuya sudah lama datang, dan ketika mereka melihat adegan di mana pedang dihunus, hati Luo Yao kembali ke tenggorokannya. Ketika dia melihat Chen Ye, tepat saat dia akan berbicara, dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Itu adalah Luo Wuya. "Gadis Bao, apakah kamu akan membunuh keluarga Luo?" Mereka berdua adalah orang-orang di sekitar Ling Yi dan Zun, dan beberapa lainnya adalah penjaga. "Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara?" Luo Wuya hampir ketakutan setengah mati oleh putrinya sendiri. Dia tidak ingin putrinya terlibat dalam masalah ini lagi. Dia hanya berharap pemuda itu akan segera mati, dan hanya kematiannya yang bisa mengakhiri segalanya. Pada saat ini, ketika Nan Xuan yang asli mendengar jawaban Fang Lao, wajahnya menjadi sedikit gelap. Dia tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Fang Lao. "Kamu dan aku bertanggung jawab untuk hal-hal yang berbeda. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang hak, aku jauh lebih tinggi daripada. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Jika kamu tidak menyerahkan orang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tidak diragukan lagi suara itu bergema. Fang Lao tidak menyerah sama sekali, matanya sangat tegas. "Kita harus melindungi orang ini sebelum Ling Yi dan Zun kembali, bagaimanapun caranya." "Sen Nan Xuan, aku tidak peduli konflik apa yang kamu miliki dengannya, tapi tolong cari tahu di mana kamu berdiri sekarang, ini adalah pagoda Pil. Jika kamu berani mengambil langkah lain, jangan salahkan aku karena kejam. Pisauku sudah lama tidak dikorbankan dengan darah. Hari ini, itu akan dikorbankan dengan darahmu." Pada saat ini, tangan kurus memegang pisau besar di tangan Fang Lao. Dilas dengan erat. Itu adalah Lao Yang. Lao yang benar-benar terpana. Dia memandang Fang Lao dan berkata dengan terkejut, "Fang Tua, apa yang terjadi padamu hari ini? Tugas kami hanya untuk melindungi pagoda Pil dan Ling Yi Pil Venerable, tapi apa yang kamu lakukan untuk melindungi seorang pembunuh dengan melampaui otoritasmu? Aku benar-benar ragu apakah Anda menderita Alzheimer." Tuan Nan Xuan tersenyum sedikit, "Fang Tua, sepertinya temanmu lebih masuk akal daripada kamu. Apakah kamu yakin kamu masih begitu keras kepala?" Fang Lao hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia melirik Lao Yang dan dengan cepat berkata, "Lao Yang, apakah kamu tahu identitas pemuda di belakangnya?" Lao Yang tertegun, lalu melirik Chen Ye lagi, dan dia merasa sedikit akrab. "Kalau begitu aku mungkin juga memberitahumu bahwa dia adalah pemuda yang Ling Yi dan Zun cari dengan segala cara. Sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah kamu membelinya?" Wajah Lao yang langsung pucat, tapi detik berikutnya, dia akan berlutut di depan Chen Ye di depan semua orang. Dia benar-benar bingung, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Jika pemuda ini benar-benar membuat kesalahan karena dia, dan Zun pasti akan melepaskannya ketika dia kembali. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat mengangkatnya. Suara Fang Lao memasuki lautan kesadarannya lagi, "Jangan terlalu agresif. Jangan lupa penjelasan Ling Yi dan Zun, rahasia ini tidak dapat dideteksi oleh orang luar. Semuanya akan dibahas ketika Ling Yi dan Zun kembali." Lao yang menjadi tenang dan meminta maaf dengan lembut kepada Chen Ye, dan kemudian niat membunuh dari pedang panjang di tangannya meletus. Dengan alis terangkat,
Energi yang menyebalkan di sekitar tubuhnya terbungkus, dan momentumnya terus meningkat. Dia menatap Tuan Nansuan dan berkata dengan dingin, "Tuan Nansuan, jika kamu maju selangkah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Diam. Seluruh dunia terdiam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sikap Lao yang akan berubah 180 derajat. 1 detik, dia membantu Nansuan Zhenren, dan detik berikutnya, dia bersatu dengan Fang Lao. Kuncinya adalah bahwa dua penjaga gerbang pagoda pil benar-benar melindungi seorang pemuda yang terluka parah. Ini terlalu luar biasa. Melihat adegan ini, Luo Wuya melepaskan tangannya, napasnya seperti berhenti. Matanya melebar seperti patung. Keraguan, keanehan, kengerian, emosi yang tak terhitung membanjiri pikirannya.